Alright, hello, Casis juara selamat sore semuanya. Wait, sambil nunggu um, teman-teman yang lain, aku siap-siapin dulu ya. Wait a minute. Oh, hari ini pertemuan terakhir kita sepertinya. Oh iya benar, mantap. Udah sebulan berarti nih. Oke, hmm, let's see. Kita sambil tunggu teman-teman mungkin sampai jam 4 lebih 5 kali ya. Biar makin banyak teman-teman yang join dulu. Alright, so oke. Well, kelas hari ini kayaknya akan panjang karena kita punya kurang lebih 20 soal.
Tapi aku mau buka kelas hari ini pakai video. Ini sebenarnya videonya tuh a very short video, kayak cuma 2 menit tentang suatu cerita gitu. Um, Ceritanya juga easy, nggak berbelit-belit. Pokoknya gampang lah, gampang dipahami. Jadi nanti tuh kayak ada buku gitu, tapi dibacain lewat YouTube. Nah, aku mau play videonya, terus kita nonton video itu bareng selama kurang lebih 2 menit, and then at the end of the video, um, please let me know what is the good things that we can learn from the story. Oke? Jadi aku mau putar videonya, aku share ke teman-teman Chassis Juara. Terus nanti at the end of the video kalian bisa komen di Zoom. Kira-kira hal baik apa yang bisa kita petik, hal baik apa yang bisa kita pelajari dari video yang kita tonton. Sebenarnya bukan video sih, kayak kita dengerin orang baca dongeng gitu. Oke, so teman-teman yang, ntar aku cek lagi ya, ada yang masih di waiting room nggak? Ada. Oke. Aku share screenku dulu. Share setting sama share sound juga kali ya. Tunggu sebentar. Video sharing, screen sharing. Oke, oke. Kayaknya udah oke deh. Mikrofon, speaker, audio setting. Um, oke. Hmm. Um, Screen 2, share. Oke, aku udah share screen aku. Terus, oke aku mulai ya. 2 menit 15 detik. Suaranya kedengeran nggak? Masuk nggak di kalian suaranya? Boleh komen dong biar aku tahu. This is the story of a young shepherd boy. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah ada suaranya belum? Oke, mantap. Kita ulangin ya. 2 menit. Dibaca sambil didengerin. Terus nanti let me know, kasih tahu kau ke apa yang bisa Casis Juara petik dari kisahnya si anak laki-laki ini. The Boy Who Cried Wolf by Aesop. This is the story of a young shepherd boy. His job was to take care of a flock of sheep. But being with sheep all day was lonely and boring. One day, the boy had an idea for having some fun. It was not a good idea. He ran toward his village and shouted, "Wolf! Wolf!" The villagers heard the boy scream. They came to save him from the wolf. But there was no wolf. The boy was alone. The boy laughed at them for being fooled. A few days later, the boy tried the same trick. He ran toward the village and shouted, "Wolf! Wolf!" Again, the villagers came to help the boy. Again, there was no wolf. The boy laughed at them. "Fooled you again," he said. But one day, something scary happened. A real wolf came. The wolf was hungry. It wanted to eat the sheep.
Again, the boy ran toward his village and shouted, "Wolf! Wolf!" This time, he really wanted help. He wanted the grown ups to come and chase away the wolf. But no one came. The villagers had been tricked 2 times already. They thought the boy was lying again. There was no one to save the sheep from the wolf. The wolf caught and ate the sheep. The boy could not stop him. He was sad and cried all day. He said, "I will never lie again." No one believes a liar, even when he is telling the truth. Alright, super duper simple tapi sangat dekat dengan keseharian kita. So, jadi menurut teman-teman Justice Juara, kira-kira hal baik apa yang bisa kita dapetin dari cerita itu? Sambil tes listening nih aku nih ceritanya nih. Boleh share opini dan pendapat teman-teman Justice Juara di chat box. Mhm. Any idea? Kata Syifa jangan suka berbohong untuk kesenangan pribadi. Benar. People who lie often not be believed. Will not be believed even they tell the truth. Correct. Jangan sekali untuk berbohong kepada orang lain karena itu akan merusak. Benar. Sekali kepercayaan itu dirusak, terus jadi kalau kita beneran, itu jadi kayak nggak ada yang percaya gitu. So yeah, that's real. Kayak sepele gitu, simple kan kayaknya maksudnya dia kan dia lagi bosen, terus dia bercanda. Nah, tapi bercandanya tuh em, bohong gitu. Jadi bikin orang-orang pada sebel sama dia. So yeah, when it happens, it happens. Nobody believes him. Gak ada lagi yang percaya sama dia. Alright, thank you so much everyone for paying attention to the story. Terus, oke, kita mulai belajar serius nih. Aku share dulu soalnya. Kita bahas soalnya. Today we will have 20. Iya, kalau nggak salah 20 deh. Oke, kita akan punya 20 soal. Kayaknya kita bahas mulai dari nomor satu aja. Dan seperti biasa, if you want to ask a question or if you would like to know more, um, if you would like to have more explanation, mau dijelasin lebih lanjut atau masih kurang paham, just feel free to leave something on the chat. Kayak chat langsung aja. Atau enggak kalian bisa as simple as turn on your microphone and ask me, oke? Hmm, alright. Oke. So, nomor satu. I'll go home early because it has been a titik 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 day. Mirip-mirip sih jawabannya tuh ada tired, ada tiring, ada is tiring, ada is tired. Jawabannya benar-benar mirip-mirip. Tapi alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi cuma satu jawabannya yang benar dan sesuai sama konteksnya. Kira-kira kalau kata Chassis juara, jawaban yang benar yang mana nih? Which one is the correct answer? B, 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 B. Oke, Rafli B. Nika De Krastiani B. Siva Nurmala B. Oke, benar. Good job. So, yeah. I'll go home early because it has been a tiring day. Hari yang melelahkan. Kalau kita isinya tired, bedanya apa sih? Tired and tiring? Ini udah pernah dijelasin belum? Perbedaan tired and tiring, interesting and interested, boring and bored, kayak gitu udah pernah dijelasin belum?
Kayaknya aku pernah jelasin, tapi aku tuh lupa di kelas yang ini atau di kelas aku yang satunya ya. Teman-teman ada yang ingat? Kalau enggak, buat latihan lagi, karena kayaknya lupa ya, buat latihan lagi aku share. Elah, nggak bisa di-close. Aku share soal latihan tentang itu. Wait a minute. Hmm, mm, 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 mm. Relative, adjective, and adverb 98. Oke. So, ya, itu kan kata-katanya kan mirip ya. Ada tired, ada tiring. Nah, tapi maknanya tuh beda banget gitu. Kalau kita bilang I'll go home early, aku akan pulang ke rumah cepat-cepat hari ini. Karena hari ini adalah hari yang sangat melelahkan. Berarti kita bilangnya tiring, melelahkan. Kalau kita pilihnya opsi tired, because has been a tired day gitu, kayak hari yang lelah gitu. Jadi maknanya sedikit tidak make sense, nggak make sense. Dan makna yang tepat adalah hari yang melelahkan. Karena yang capek itu kita, ya kan? Yang capek, yang lelah itu kita. Karena harinya melelahkan, bikin capek gitu. So the best answer is B. Untuk opsi C sama D di sini kurang tepat karena kalimat ini nggak perlu is, nggak perlu kata kerja bantu. Nah, sekarang kita coba cek yang ini. 100%. Share screen. Tunggu aku cek ini. Nah, aku udah share screen ya. Kekecilan nggak tulisannya? Kalau kekecilan, nah kayaknya segini deh. Oke. Oke. Ups. Oke. So, sekarang kita bahas contohnya ya. Ini tuh ada perbedaan antara bored, bosan, sama boring, membosankan. Contoh kalimatnya adalah Jane has been doing the same job for a very long time. Jane itu udah ngerjain pekerjaan yang sama, yang itu-itu aja dalam jangka waktu yang panjang. So every day she does exactly the same thing again and again. She doesn't enjoy her job and I'm sorry, she doesn't enjoy her job anymore and would like to do something different. Dia sudah tidak menikmati pekerjaannya dan dia ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Bisa disimpulkan bahwa Jane's job is boring, pekerjaannya Jane itu membosankan. Terus bisa kita simpulkan juga bahwa Jane is bored with her job. Jane juga bosan dengan pekerjaannya. Nah, ini kalau kebalik jadinya aneh. Bukan aneh sih, tapi jadi kayak misalkan gini kita bilang Jane is boring. Berarti yang membosankan si Jane. Padahal di konteks ini yang lagi kita bahas ini yang membosankan itu adalah pekerjaannya. So, boring artinya membosankan, bored artinya bosan. Gitu. Nah, ini ada komparasinya, ada perbandingannya. Let's take a look at this one. My job is boring. My job is interesting. My job is tiring. My job is satisfying. And my job is depressing. Nah, kalimat, eh, bukan kalimat. Kata sifat ini, adjektif, kata sifat yang diakhiri ing, ini tuh menjelaskan tentang benda ya. Tekan tentang suatu hal, tentang bendanya, yaitu my job, pekerjaanku. Sedangkan kalau kita tengok di box yang ini,
Itu opsinya ada I am bored with my job. I am not interested in my job anymore. Aku udah bosan sama kerjaanku. Aku tidak tertarik. Interested. Interesting, menarik. Interested, tertarik. In my job anymore. I get very tired doing my job. Aku jadi gampang capek kalau aku mengerjakan pekerjaanku. My job is tiring. Pekerjaanku melelahkan sehingga aku jadi gampang capek. Terus, I'm not satisfied with my job. Aku tidak puas dengan pekerjaanku karena pekerjaanku tidak satisfying. My job is not satisfying. Terus, my job is depressing. Pekerjaanku itu kayak bikin stres. So, my job makes me depressed. Pekerjaanku bikin aku stres gitu. Nah, biasanya aku ingatnya gini, kalau tentang manusia, yang dijelaskan manusianya itu berarti pakai akhiran ed. I am bored. I am interested. Aku bosan. Aku tertarik gitu. Tapi kalau kita bilang I am boring berarti aku yang bosan. I am not interesting berarti aku yang tidak menarik. Padahal aku tidak tertarik. Kayak gitu. Jadi aku ingatnya kalau yang pakai ing itu berarti bukan tentang aku, berarti tentang halnya atau tentang suatu hal atau tentang sesuatu yang sedang kita bicarakan tapi bukan tentang manusianya. Nah, sekarang sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Aman ya? Oke, kalau itu aman, kita akan coba kerjakan soal latihan 98.2. Sebentar, tapi sebelum kita ngerjain ini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan boleh tinggalin chat ya. Aman atau ada yang mau tanya? Kevin aman, oke. Raffi juga aman, oke. Thank you everyone. Thank you Rastiana. Alright, kita coba kerjain nomor satu. So, contohnya di sini aku kecewa berarti I was disappointed. Kalau I was disappointing berarti aku yang mengecewakan. So, I was disappointed with the movie. Aku kecewa sama movie-nya. I had expected it to be better. Ya, titik. I'm sorry. I had expected it to be better. Aku udah berekspektasi film itu bakal jadi lebih bagus gitu. So, I was disappointed. Aku kecewa. Jadi jawabannya yang ini. Nah, sekarang kalau kita kerjakan soal contoh nomor 2. Ntar aku tandain dulu ya. Nah, benar. I am not particularly interesting atau I am not particularly interested in football. Aku nggak tertarik sepak bola. Berarti jawabannya yang mana? Interesting atau interested? Aku. Berarti jawabannya yang mm-mm. Benar. Kalau aku berarti pakai ed. I am not particularly interested. Coret ya. In football. Kayaknya coretnya satu kali aja deh. Tapi yang bagus. Tunggu. Nah, jawabannya interested. Nomor 3. The new project sounds exciting atau the new project sounds excited. Project yang baru itu terdengar menyenangkan atau terdengar senang. Exciting, 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 exciting. Oke, good job. New project itu terdengar menyenangkan. Karena kan suatu hal ya, bendanya berarti pakai akhiran exciting. Bukan aku yang bukan aku yang senang atau menyenangkan, tapi projectnya. So nomor 4. It can be embarrassing atau it can be embarrassed when you have to ask people for money.
itu bisa menjadi suatu hal yang malu atau suatu hal yang memalukan. Embarrassing atau embarrassed? Embarrassing, embarrassing. Aha. Siva, Raffi, oke, embarrassing. Alright, Kevin punya opini lain atau setuju nih embarrassing? Kevin setuju. Oke, thank you so much. So, benar. Karena kita ngomongin halnya ya, suatu halnya, suatu hal yang memalukan. Tapi kalau itu kita yang malu berarti jadi yang embarrassed. Nah, nomor 5. Do you easily get embarrassing atau do you easily get embarrassed? Ngomongin kitanya nih. Nomor 5 jawabannya yang hmm, good job. Yes. Do you easily get embarrassed? Apakah kamu gampang malu? Nomor 6. I would never expected to get the job. I was amazing atau I was amazed when I was offered it. Aku mengejutkan atau aku terkejut? I was amazed. Benar, karena aku berarti amazed. Nomor 7, she's learned very fast. She's made amazing progress atau amazed progress. Progres yang menakjubkan atau progres yang takjub. She has made progress yang menakjubkan. Nah, ini tuh yang menakjubkan tuh progresnya ya, bendanya ya, bukan akunya. Berarti jawabannya harusnya yang amazing. Walaupun di depan ada she kan kayak manusia ya, maksudnya menjelaskan manusia gitu. Tapi kata sifat di sini, adjektif di sini tuh secara langsung menerangkan kata benda progress. Jadi yang dipakai adalah yang amazing. Amazing progress. Nomor 8. I didn't find the situation funny. I was not amusing atau I was not amused. I was not. Okay, good job. I was not amused. Nice. Nomor 9. I am. Yang mana nih nomor 9? Aku tertarik atau aku menarik? How much does it cost? I am interested. Very good. Good job, Raffi, Shiva. Nomor 10. It was a really menyeramkan. Pengalaman yang menyeramkan. Terrifying atau terrified? Terrifying. Good job. It was a really terrifying experience. Everybody was semua orang sangat terkejut. Everybody was very shocked. Benar. Kalau shocking tuh mengejutkan. Berarti jadinya nggak masuk akal gitu. Everybody was mengejutkan. Everybody was terkejut. Shocked. Terus nomor 11. Why do you always look so boring atau bored? Kenapa sih kamu terlihat membosankan atau bosan? Bosan, benar. Is your life so? Apakah hidupmu terlalu membosankan? Berarti yang kedua jawabannya good job. Boring. Benar, Raffi. Rastiana. Oke, good. Nomor 12. Hati-hati nih, nomor 12. He is one of the most titik-titik-titik people I've ever met. Dia adalah orang yang bosan atau orang yang membosankan. Ini ngomongin orang, tapi bukan ngomongin diri kita sendiri. Ngomongin orang lain. Boring people atau bored people. Benar. He is one of the most boring people. Dia orang yang membosankan yang pernah aku temui. He never stops talking
and he never says anything. Dia tuh kayak nggak pernah berhenti ngomong, terus dia juga nggak pernah ngomong sesuatu yang menarik. Interesting atau interested? Interesting? Oke. Oke, menurut Siva jawabannya interesting. Kalau menurut Rastiana, what do you think Rastiana? Interesting juga. Alright. Good job. Lah, ntar aku hapus. Oke. Ini boleh aku screenshot dulu biar bisa di-save sama teman-teman buat belajar di rumah ya. Aku save di chat box. Oke. So far, do you have any question, everyone? Ada pertanyaan nggak? Kevin aman? Oke. Kalau aman, aku share em, soal yang tadi kita bahas. Nomor satu udah, nomor dua, I am not. Aku tidak sesukses saudara perempuanku yang lebih tua. Aduh, aku close ya udah nggak apa. Berarti jawabannya mana nih? Aku tidak sesukses. As successful, then, as successful like, as successful by. Teman-teman Chelsea juara nomor 2 jawabannya yang mana? Rastiana yang C. Oke. Raffi Ezra C. Oke. Shiva, what do you think? Ini tuh nomor Shiva B. As successful like. Oke. Yang B ini tuh ada patternnya sebenarnya. Jadi kayak dia ada rumusnya gitu. Um, Kalau aturannya tuh kalau S abis itu ada adjektif kata sifat itu pasti pasangannya S. Jadi contohnya kayak itu, as successful as soon as simple as gitu. Maksudnya tuh kayak setara. Em, Sesukses kakakku, sesimpel cara kamu, kayak gitu misalkan. As soon as possible, secepat mungkin. Nah, tapi kalau misalkan pakai than, ini misalkan pakai than ini, depannya tuh harusnya pakai more. More apa ya? Misalkan more interesting than. Oh ya, sebentar, aku kasih adjektif aja. More than. More interesting than itu maksudnya atau maknanya itu lebih titik-titik-titik daripada. Kayak lebih menarik daripada. Atau bisa juga kita bilang more expensive than. Lebih mahal daripada. Atau misalkan kita bisa bilang um, more apa tuh namanya? More amazing than. Lebih bagus daripada gitu. Nah, pasangannya gini, as, more adjective than. Terus ada lagi nggak sih? As soon as more, udah kayaknya. Nah, ini bisa kalian ingat. Yang ini artinya setara. Kalau yang ini artinya lebih baik, lebih lebih titik-titik-titik daripada titik-titik-titik gitu. Pokoknya yang nomor 2 ini perbandingan. Nah, so nomor 2 jawaban yang tepat adalah I'm not as successful as. Aku tidak sesukses my older sister. So the answer is C. Oke, terus aku scroll ke bawah nomor 3. Our team stop playing volleyball. Hmm. Ada because of, ada however, ada although. Because sama because of maknanya sama ya, karena. However, namun, bagaimanapun. Although itu walaupun. Jadi, jawabannya yang tepat yang mana nih? Yang A atau yang B?
Atau yang C mungkin? Because of. Because of. Oke, jadi bedanya apa dong? Because sama because of, bedanya apa nih? Any idea? Ada yang udah pernah dengar bedanya apa? Rastiana pernah dengar nggak bedanya apa antara because sama because of? Atau mungkin Siva? Mhm. No idea. Tapi mereka tuh maknanya mirip sih. Sama-sama karena, sama-sama sebab gitu. Tapi penggunaannya tuh beda, beda banget. Nah, kayaknya kita bahas ya. Jadi, kalau kalian pakai because, itu pastikan setelah kata because itu diikuti subjek, eh, verb. Sedangkan kalau pakai because of, itu diikuti oleh kata benda. Noun atau noun phrase. Kata benda atau kumpulan kata benda gitu. Nah, the storm ini noun phrase. Jadi yang cocok adalah because of gitu. Jadi kalau pakai because aja diikuti satu kalimat lagi gitu karena harus ada subjek sama verb. Kalau because of aja nggak perlu subjek verb, tapi noun kata benda. Ini boleh di screenshot atau dicatat juga boleh. Terus kita move on ke nomor 4. Oh, ini dia. They gazed into each. Ah, sebenarnya artinya tuh kayak mereka tuh saling memandang mata masing-masing gitu. They gaze it into each other. Eyes, each other's eyes, each other's. Bahkan B sama C ini tuh bedanya kecil, tapi maknanya beda banget. Each other's eyes atau each the other's eyes. Kayaknya yang paling nggak mungkin tuh yang D ya, karena udah ada each berarti nggak mungkin pakai the. Oke, teman-teman chassis juara jawabannya yang mana nomor 4? Pastinya yang B. Oke, benar. Betul. Jadi itu tuh kayak eyes itu dimiliki oleh orang lain kan. Kan saling menatap mata gitu. Jadi jawaban yang benar tuh others yang pakai apostrof S. Kenapa begitu? Karena ini tuh menerangkan matanya orang lain gitu. Matanya ada nyanya, ada kepemilikannya. Jadi pakainya S. Ini tuh sama kayak kalau misalkan Kauke bilang Raffi's phone atau misalkan Kevin's car, mobilnya Kevin atau Raffi's phone, handphonenya Raffi gitu. Karena menerangkan kepemilikan, maka ditambahin apostrof S. Good job everyone. Terus nomor 5. Besides being in charge of the money, nonetheless being in charge of the money, atau even though being in charge of the money. Nomor 5, kalian jawabannya yang mana? Besides ya yang pakai S. Besides yang pakai S itu artinya apaan sih? Ada yang tahu nggak maknanya apa besides? Any idea? Bedanya beside A sama besides B. Artinya apa tuh? Beda artinya gimana tuh? Kasih tahu dong kau ke di chat box. Ada yang tahu nggak?
No idea. Oke. Jadi tuh kayak gini. Kalau kita ngomongin B-side yang A, itu tuh kayak ngomongin lokasi. Aku tulis di mana ya, guys? Aku tulis di sebelahnya deh. Ups. Nah, B-side yang ini tuh kayak ngomongin lokasi atau tempat. Kayak gini. Di samping kan artinya. Kayak lokasi, tempat gitu. Tapi kalau besides yang pakai S itu tuh artinya tuh kayak gimana sih aku nulis di samping itu gitu. Jadi kata hubung. Kayak selain itu gitu juga bisa. Eh, Dia fungsinya jadi kata hubung. Kalau yang ini fungsinya jadi preposition untuk lokasi. Nonetheless, namun, even though, walaupun. Nah, ini boleh dicatat atau enggak di screenshot. Alright. Sampai nomor 5 ada pertanyaan nggak? No question? Alright. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke error recognition. Nah, kayak biasanya kita diminta buat mencari grammar yang penulisannya nggak tepat, grammar error. Nah, si grammar error ini berarti, again, lagi-lagi kita harus tahu konteksnya ya, konteks kalimatnya, supaya kita bisa dapetin grammar yang pas. A study says that, nomor 6 ya, a study says that bright light can uses to overcome jet lag. Bright light can uses to overcome jet lag. Oh, oke. Kata kalian yang mana nih jawabannya? A says, B that, C uses atau overcome. Oke. Raffi uses. Alasannya kenapa Raffi kok uses yang perlu dikoreksi? Kata kerja pasif. Oke. Benar, harusnya kata kerja pasif. Jadi uses di situ tuh harusnya can be used gitu. Bisa digunakan. Karena kalau kita bilangnya can uses kayak gini, nanti tuh jadinya bisa menggunakan, jadinya nggak pas gitu sama konteksnya. A study, sebuah penelitian berkata bahwa cahaya yang terang bisa menggunakan untuk menangani jet lag. Harusnya kan cahaya yang terang bisa digunakan. So, ini harusnya can be used. Aku nulis di mana ya? Aku nulis di sini deh. Uses harus diganti be used. Can be used. Jadinya pasif. Good job, Raffi. Aku kayak kapan hari pernah ya nerangin passive voice. Semoga teman-teman masih ingat ya. Next, nomor 7. Special holidays were mainly celebrated in America and it have spread to many other countries. Special holidays, holiday-holiday yang spesial were mainly celebrated in America. Were celebrated, jadi pasif nih. Dirayakan, benar. Di Amerika. Dan it
have spread to many other countries. Karena ini it, subjeknya it, berarti have spread ini kurang tepat dong. To many other countries. Negara-negara yang lain ini benar. Oke. Jawabannya yang C, nomor 7. Tapi have spread harusnya diganti jadi apa dong? Yang cocok sama it. Benar, digantinya pakai has, Rastiana. Raffi, oke. Benar, 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 benar. Ntar aku ganti dulu. Have spread ini perlu diganti jadi has spread. Kenapa perlu diganti? Karena biar cocok sama it. It kan pakainya has ya harusnya. Uh, he, she, it pakainya has. Jadi has spread. Nomor 7 begitu. Terus nomor 8. Bentar. Ada pertanyaan nggak? Nomor 6 sama nomor 7 sebelum kita jauh-jauh ke nomor 8. Aman? Oke, kata Kevin aman. Aku anggap semuanya juga aman ya. Alright. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Nah, nomor 8. Unhuman ear responds to a wide range of frequencies. Hmm? Sekilas terlihat, bener-bener aja unhuman ear response to a wide range of frequencies. Satu kuping manusia itu bisa merespon frekuensi yang sangat luas. Oke, menurut kalian jawabannya apa nih yang nomor 8? Oh, jadi benar. Benar, benar, benar. Ini kan human ya. Human kan dibacanya hiu gitu kan. Kok jadi hiu? Jadi hiu, maksudnya dibacanya human gitu, bukan vokal. Jadi dia seharusnya pakai Kalau an kan untuk itu doang, untuk yang depannya tuh bukan huruf. Yang depannya tuh pelafalan itu vokal. Gitu. Kayak misalkan an umbrella, an hour, 1 jam. Walaupun depannya H, tapi dibacanya hour, maka dia pakai an. Good job everyone. Terus nomor 9. Nomor 9. Often, the best farmland is next to a river that floods periodical. Ada yang aneh nih nomor 9. Gimana? Menurut kalian nomor 9 jawabannya yang mana nih? Nomor 9, any idea everyone? Rastiana nomor 9 jawabannya apa? Rastiana D, oke. How about Kevin? Kevin, what is your answer for this one, nomor 9? Hmm, Kevin B. Oke, kita bahas. So, nomor 9, often, seringkali, the best farmland, perkebunan yang paling bagus. Nah, ini berarti A bener ya, the best farmland.
is next to. Ada di sebelah, berarti the best farmland. Farmlandnya kan satu. Maksudnya singular. Berarti ini is benar. Berarti the best benar, is-nya benar. Often the best farmland is next to a river, sebelahan sama sungai yang river that. That boleh dipakai untuk menerangkan kata benda. A river that floods yang banjir secara periodical. Jadi secara periodik dari waktu ke waktu tuh sering banjir gitu. Nah, Kak, berarti ini periodical ini harusnya menjadi kata adverb atau kata keterangan gitu. Nah, biar dia jadi kata keterangan, periodical itu tuh kata sifat. Periodical. Bentar, aku cek lagi. Dia bisa jadi adverb nggak ya? Periodical. Periodical itu kata benda bisa a magazine or a newspaper published at regular interval. Walah, periodical bisa sebagai kata benda, bisa juga sebagai kata sifat. Oke, secara periodik. Nah, tapi untuk kalimat ini dia fungsinya sebagai kata keterangan. Berarti jadinya kita ubah menjadi periodically. Gusti Allah. Adverb. Hmm, gini. Jawabannya adalah D. Periodically. Oke. Jawabannya D. Karena kalau periodical tuh kayak bukan jadinya enggak pas gitu. Harusnya secara periodik gitu. So the answer is D. Nggak aku tandain, nggak apa ya? Oh, aku tandain deh. Ntar biar teman-teman yang mau screenshot bisa screenshot. Ini jawabannya, this one, nomor 9 D. Oke, nomor 10. The dress is on display at the City Museum, a building with an unusually design. Oke. Oh, oke. Ada yang aneh sih. Nomor 10, the dress is on display at the City Museum. Nomor 10, kalian jawabannya apa? Anyone? Nomor 10. Oh, ada satu komen kita baca. Kevin B. Bukan Kevin. Rastiana D. With an unusual design. Okay. Raffi, how about you, Raffi? What is your answer? Number 10? Raffi, Ezra juga D. Oke. Alright, yes. Bener. Jadi tuh, ini tuh kebalikannya yang nomor 9. Kalau nomor 9 kan periodical adjective harusnya diubah jadi adverb. Kata sifat harusnya jadi kata keterangan karena dia tuh menjelaskan keseluruhan kalimat ini. Menjelaskan banjir yang bukan menjelaskan seluruh kalimat, maaf. Menjelaskan verb ini si floods banjir. Sedangkan nomor 10 ini unusually ini cuma menjelaskan noun, kata benda itu. Jadi harusnya yang nomor 11 itu berubah dari um dari unusually itu adverb jadi unusual.
Adjective. Nah, ini boleh di screenshot kalau teman-teman masih butuh penjelasannya. Tapi di pembahasan yang di soal ini udah oke juga sih pembahasannya. Aku hapus ya. Satu, dua, tiga. Alright, kok aku stop? Tunggu. Kita masih ada 10 soal reading. Mantap. Oke, kita bahas. Nomor 11 sampai nomor 15 itu teksnya simple. Ada yang udah baca? Em, soal ini paragraf ini masih ingat ini tentang apa? Masih ingat nggak ini teksnya tentang apa nih? Oke. Nah, whether a tree is coniferous or deciduous, whether it bears fruit or not. Kayaknya aku tuh deja vu pernah baca teks ini deh, tapi aku lupa sama kelas kalian atau bukan ya. Kalian kayak pernah ngerasa ngerjain ini nggak sih? Iya kan? Makanya nih aku dari tadi kayak mikir, kayak aku pernah deh bahas reading ini. Iya, iya kayaknya ya. Aku tuh di situ kayak mikir ya, itu kayaknya pernah deh belum lama ini. Cuma aku tuh kayak ragu-ragu di kelas ini atau di kelas aku yang privat, aku lupa. Iya deh, ini kayak udah pernah kita bahas. Hmm, jadi double. Kalian kalau mau minum atau mau ngemil nggak apa-apa ya, sambil belajar. Yowes, oke kita bahas sebentar. Oke, kita bahas sebentar. What are the parts of tree mentioned in the text? Bagian-bagian pohon mana aja yang disebutkan di teks itu? Jawabannya nomor 11 adalah, iya bener sih, Fa. Ini kita soal minggu lalu nih. C, bener. The roots, the trunk, and the crown. Nih. Ada beberapa bagian, yaitu roots, trunk, and the crown. Oke, good. The main information of the text is about, gagasan utama teks tersebut adalah tentang, oke, B ya jawabannya ya, nomor 12. Benar, 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 benar. The common function of itu tadi. Branch, crown, roots. Gitu, benar. Nomor 13. Trees are very important for the life of human beings. Karena, nomor 13, kenapa pohon itu penting? Karena daunnya memproduksi karbon dioksida, karena fotosintesis menyerap karbon dioksida, karena they contribute oxygen, atau they protect human beings against windstorm. Hmm, of course, jawabannya C. Karena mereka berkontribusi terhadap oksigen. Nomor 14. What is the most important woody part of the tree? Woody part nih. Jawabannya 14. Benar, D, woody. Tapi kan kita nggak ada bilang itu kan. Apa nih? Trunk. Tapi ini sama ini branches. 15. The word absorb. Absorb, kalian jawabannya apa? Masih ingat? Menyerap. Iya, devour. Menyerap. Good job. Alright. Okay. Thank you so much, everyone. Kita bahas soal selanjutnya. Nah, ini nih baru soal yang baru nih. Tentang bagaimana peran perempuan dalam
menjadi orang tua. Wanita itu perannya kayak gimana, terus pria itu juga perannya kayak gimana dalam saat menjadi orang tua. Hmm, nah, bisa kita lihat di sini. Bentar, aku tadi kayak baca sesuatu. Oke, alright then. Nomor 16. The main information of the text is about in the importance of men and women in child rearing. Pentingnya peran laki-laki dan perempuan dalam proses tumbuh kembang anak. The reluctance of men to play the role of parents. Kayak keraguan-raguan gitu dari seorang pria untuk memainkan perannya dalam orang tua atau the reason why women are better parents than men. Bener, bener Raffi Siva. Jawabannya C ya. Karena ini tuh dia udah jelas banget di sini. The view that women are better parents than men has shown itself to be true throughout history. Pandangan bahwa wanita itu bisa menjadi orang tua yang lebih baik daripada laki-laki telah ditunjukkan dalam sejarah gitu. Terus dijelasin deh sama dia. Dari kecil itu perempuan sukanya gimana, terus anak perempuan juga tidak seagresif anak laki-laki. Terus finally, women tend to be better communicators than men. Ya, ini semua ngomongin sisi positifnya ke women atau perempuan dalam parenting. Benar. Terus nomor 18. According to the text, which of bentar. Oh ya benar. Which bentar. Have sorry, most women are good mothers because they nomor 17. Apakah karena mereka punya saudara laki-laki dan saudara perempuan saat bermain? Apakah kata Rastiani B had to learn about nurturing when they were children? Have never dreamed of adventures like boys. Ini nggak dijelasin. Are not to learn about. Iya benar. Had to learn about nurturing when they were children. Karena para women itu tuh sejak anak-anak udah main, udah belajar. Sorry, bukan bermain tapi belajar. Udah belajar bagaimana cara nurture. Nurture tuh kayak ngerawat, membesarkan gitu, mengasihi. Berani. Jawabannya ada di sini. From the time they are little girls, kayak masih kecil gitu, biasanya anak perempuan tuh belajar tentang nurturing. First with dolls, kayak main boneka-bonekaan gitu, ibu-ibuan. Terus habis itu ngurusin brothers and sisters, adik laki-laki, adik perempuan, dan seterusnya. So yes. Nomor 17 B. Nomor 18. According to the text, which of the following statements is true about parents in general? Nomor 18. Nomor 18 ini tuh sebenarnya aku tuh bingung deh sama jawabannya karena menurut aku jawaban di opsinya tuh nggak ada yang persis sama kayak di teks. Tapi menurut kalian gimana? Kalian jawabannya apa? Nomor 18. Kasih tahu aku dong. Jawabannya Raffi B. All fathers. Ini ya. Karena dia bilangnya berdasarkan dari teks. Sebenarnya statement ini tuh juga nggak dijelasin secara gamblang gitu karena dia bilangnya gini. Ini girls also appear to be less aggressive than ini harusnya than boys. Anak perempuan itu biasanya uh, tidak seagresif anak laki-laki. In adulthood, saat dewasa biasanya laki-laki bukan perempuan yang
yang menjadi agresor in crime or in war. Kalau perang, misalkan ada adegan perang atau ada kasus-kasus kriminal itu biasanya men gitu, not women. Obviously, in raising children, a more patient, gentle manner is preferable. Um, udah jelas bahwa dalam hal mendidik anak atau membesarkan anak itu kita butuh sosok yang lebih patient, lebih sabar, lebih halus, lembut, gentle. To a more aggressive one. Although there certainly exist gentlemen and aggressive women. Tapi ada juga, nah ini loh karena ada dibilang juga walaupun ada juga sih gentleman yang gentleman gitu kayak kayak laki-laki yang halus, laki-laki yang lembut dan wanita yang agresif itu juga ada. Jadi menurut aku guys, ini tuh kayak bentar aku ngecas ngecas laptop aku dulu. Nah, kayak kurang serak karena itu. Karena kan di sini dia bilangnya all ya, all fathers ya. Hmm, aku ragu-ragu sebenarnya sama B karena nggak semua father. Terus kalau yang C, mothers play a vital role in education of their children. Disebutin nggak sih? Better in verbal communication. Of course, communication is of utmost importance in rearing children, as children tend to learn from and adopt the communication of their parents. Ini nggak dijelasin sih sayangnya. Nomor A ini juga nggak ada statementnya. Children love their mother. Anak-anak lebih mencintai ibunya daripada mencintai bapaknya. Nah, itu tuh nggak dijelasin. Terus, nomor D, opsi D, even gentle fathers are unable to communicate with children. Bahkan, bapak-bapak yang lemah lembut itu juga tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya. Itu juga nggak dijelaskan. Yang dijelaskan sedikit itu adalah B, tapi statementnya tuh nggak persis gitu. Jadi ya udah, kita pilih yang B sebagai opsi yang terdekat ya. Walaupun hati kecilku kayak, kayaknya bukan itu deh jawabannya gitu. Karena bertolak belakang kan. Tapi ya udah nggak apa, itu yang paling dekat. The answer is B. Oke, nomor 19. As parents, sebagai orang tua, women in general play a more important role than men. Because they are. Oke. Nomor 19, everyone, what is your answer? Yes, karena sesuai sesuai teksnya bahwa women itu not agresif. Tapi ya harusnya sih nggak usah pakai at all, karena kalau at all tuh kayak not aggressive at all, tidak agresif sama sekali gitu. Padahal lagi-lagi dijelasin sama dia bahwa ada juga, although there certainly exists, ada juga gentleman, laki-laki atau pria yang lemah lembut dan juga wanita yang agresif gitu. Tapi ya, yang paling dekat adalah A. Yang B nggak dijelasin superior human being. Ah, oke. Yang D juga nggak dijelasin. Nomor 20. The following are the general characteristic of men. Kecuali karakteristik utama, bukan utama, karakteristik umum dari seorang laki-laki atau pria. Kecuali karakter yang mana nih? Nomor 20. Kalian jawabannya yang mana? Rastiana D. Irresponsible itu apa sih? Apa sih bahasa bahasa Indonesianya irresponsible? Tidak bertanggung jawab. Benar. Kalau impatient apa? Jawab bahasa Indonesianya impatient.
Impatient, apa tuh bahasa Indonesianya? Impatient, tidak sabar, benar. Irresponsible, impatient. Berdasarkan teks di atas, jawabannya adalah D sih. Karena eh, dijelasin bahwa agresif, laki-laki cenderung agresif, adventurous, suka beradventure, suka berpetualang, dan sedikit impatient dibandingkan perempuan. So ya, jawabannya adalah D, 20. So far, do you have any question? Ada pertanyaan nggak? No? Aman? Aman banget? Atau aman aja? Aman ya? Alright then. Kalau aman kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Aku akan share. Beneran nih nggak ada pertanyaan kalian? Alright. Aku akan share reading. Tapi readingnya tuh kayak simple banget. Let's see. Hmm, oke. Tunggu aku ambil gambarnya. Capture. Terus. Save. Tunggu ya, aku save dulu ya. Aduh, salah pencet. Oke, so I have this one. Mana ya? Hmm. Aku punya teks. Teksnya tuh very simple. It's about a family. Share screen yang kedua. Nah, teman-teman aku kasih waktu 5 menit buat baca soal ini. 3 menit aja deh. Kan jam berapa? Oh ya udah pas, ya udah 3 menit. Aku kasih waktu 3 menit buat baca soal ini. Habis itu aku kasih soal di comment box. Ntar kita jawab soalnya bareng-bareng. Soalnya tentang ini. Oke, 3 menit ya, boleh dibaca.
Oke, udah selesai ya. Ada kalimat atau ada kata-kata yang bingung nggak dari teks ini? Nggak ada. Aman. Oke. Kalau aman, aku share statement di chat box. Terus teman-teman Chassis Juara tebak statement itu bukan ditebak, tapi dijawab. Dijawab berdasarkan teksnya apakah statement itu true ataukah false. Oke? Statement nomor satu. This one. Is it true or false? Mhm. Alright, good job. Yang benar gimana dong? Yang benar rumahnya di dekat atau di mana lokasinya? Near the mountains. Benar. Dia tuh dekat ke gunung, bukan dekat ke beaches. So yeah. Good job everyone. Cukup teliti. Nah, nomor dua. Statement kedua, is it true or false? True. Dia punya kakak laki-laki berapa sih? Two brothers. Ya benar, true. Very good. Very good. Lagi ya. Aduh, typo, bentar. Oke, this one. How about this? Yakin. Oke, yang benar, yang true gimana dong? Bapaknya dia kerja di mana? Kerja di matematik. My father teaches. Iya benar, teaches mathematics. Bapaknya si penulis itu bekerja sebagai pengajar atau guru matematika. Dan yang bekerja di big hospital adalah emaknya, mamahnya, my mother. Oke, good job. Terus lagi ya, tunggu. Ini dia. How about that? Oh, langsung dijawab sama Raffi. She's kind. Iya, benar. Berarti dia nervous, tapi dia nggak jahat. Tapi dia baik. Oke, good job. This one. Ah, yang ini juga perlu teliti nih. Antara true atau false.
Benar. Ketemunya waktu dia umur berapa sih? 2 years. Good job. Cukup teliti ya, teman-teman saya juara. How about this? This one. Benar atau salah? Benar. She came from Italy when I was 2, bukan 3, 2 years old. Nice. Ah, lagi. Uh, this one. Yay, good job. My family is very important to me. Kan dia bilang gitu kan. Berarti bisa disimpulkan bahwa dia senang banget, sayang banget sama keluarganya. Lagi. Sekali lagi ya. Di dia. Mana tadi? Nah, oke. Terakhir. False. Uh, what does he like? What does he like to do on the weekend? Saudara laki-lakinya kalau weekend sukanya ngapain tuh? Play board games. Ya, play board games tuh mereka semua gitu. Benar. On the weekends, we all, jadi nggak cuma brother ya, tapi mereka semua uh, play board games together. Oke. Good job. Nah, aku masih ada waktu sedikit. Nah, terus aku masih punya soal tentang itu. Tunggu ya. Sebenarnya soalnya tuh ada A B C D-nya gitu. Tapi kalau pakai A B C D kayaknya terlalu gampang buat kalian. Jadi aku nggak bagi A B C D-nya ya. Tunggu, aku edit dulu. Nah, kita baca. Oke, aku masih share screen-nya. Jadi teman-teman Casis Juara bisa baca teksnya. Oke, soal nomor satu, this one. Jawabannya adalah sip. Good job nih. My mother is a nurse. Dia perawat at the big hospital. Oke, nomor dua. Nomor dua, my house. Tadi udah kita sempat kita bahas nih. Nomor dua. Mountains. Good job. I live in a house near the mountains. Good. Nomor tiga. Kayaknya besok berani deh ini ya. Teksnya lebih menantang lagi kali ya. This one. Nomor tiga. 2 years old. 2 years old. Benar. Nomor empat. Ada 5 soal. Para kopi nomor 4 dulu ya. Number four. My. Ini tadi udah kita bahas. Ini. Oke. Oke. So, ya. Itu baik, tapi dia tuh orangnya kayak pemalu gitu, nervous. Nomor 5 terakhir. Ah,
What is the answer? Nomor 5. Mm-mm. Hmm. Benar. Nih jawabannya. She has grown old but she's very strong. She cooks the best food. Nah, she di sini merujuk pada si grandmother, neneknya. Neneknya masakannya paling paling enak di rumah. So, yes, the answer is grandmother. Okay. So, I think that's all for today. Ini aku copy deh, aku kirim ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau pakai buat soal-soal latihan. Nah, aku simpen ya di itu, di chat box. I think that's all for today. Kita udah banyak latihan. Aduh, latihan listening tadi di awal, tiba-tiba latihan listening. Terus jawab soal-soal grammar dikit ya. Enggak sih, nggak dikit sih, lumayan. Lumayan soal grammar sama soal reading. Aku tambahin lagi soal reading di sini. Nah, pertanyaanku sebelum kita akhiri kelas hari ini, teman-teman masih ada pertanyaan nggak kira-kira? All good, aman banget. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi atau nggak ada yang kira-kira butuh penjelasan lagi tentang soal-soal latihan kita hari ini, maka kau kecukupkan kelas kita pada sore hari ini sampai di sini. Thank you so much everyone. Semua chassis juara yang join kelasnya terus dari pertama sampai terakhir kita try out. Sama-sama Zakia, I'm also glad to be part of you guys. Kau senang banget jadi bagian teman belajar teman-teman Casis Juara di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. So, yeah, after all, thank you so much everyone. Bye-bye. Assalamualaikum.